Pernah kepikiran gak sih apa artinya punya iman tapi cuma bisa diam aja waktu ngelihat ketidakadilan? Nah, hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kisah seorang pria bernama Bob Fu dan kita akan bedah sama-sama apa itu iman yang tidak diam. Oke, kita mulai dari ayat yang ngena banget ini, dari kitab Amsal. Ini tuh bukan cuma sekedar saran yang baik loh, tapi ini kayak sebuah perintah. Jadilah suara bagi mereka yang suaranya nggak terdengar. Nah, inilah fondasi dari obrolan kita. Jadi inti utamanya tuh sebetulnya simple banget. Iman yang benar-benar hidup, yang sejati, itu nggak bisa diem. Dia nggak bisa pasif. Iman itu punya tanggung jawab buat bertindak ketika melihat ada yang nggak beres. Yuk kita masuk ke bagian pertama dari ceritanya. Kita bakal lihat gimana iman seorang Bob Fu itu bukan dibentuk di tempat yang nyaman-nyaman aja, tapi justru ditempa di tengah api, di tengah tekanan dan penderitaan. Coba deh kita lihat poin-poin ini. Perjuangan Bob Fu ini beneran nyata. Coba bayangin, hidup selalu diawasi, selalu ada ancaman ditangkap, dan gereja rumah, tempat kamu beribadah, terus-menerus diintimidasi. Ini bukan tekanan biasa, ini pergumulan yang konkret dan berat banget. Dan ini dia poin kuncinya. Keberanian dan imannya itu nggak lahir dari kursi yang empuk atau ruang ber-AC, tapi lahir dari pergumulan yang nyata di tengah badai. Justru disitulah imannya benar-benar diuji dan dibentuk. Pengalaman Fung ini seolah-olah mengingatkan kita sama janji di Alkitab kan, bahwa penderitaan itu seringkali bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, Tuhan bisa banget memakai masa-masa sulit itu untuk mempersiapkan kita buat sebuah panggilan yang jauh lebih besar. Jadi pelajarannya apa? Tuhan itu seringnya nggak membentuk pemimpin di dalam rumah kaca yang serba aman dan steril, tapi justru di tanah penderitaan yang keras. Kenapa? Karena disitulah akar iman yang kuat bisa tumbuh dalam dan kokoh. Oke, dari penderitaan di tingkat lokal tadi, sekarang kita lihat gimana ceritanya bertransformasi. Gimana pengalaman pribadi Bob Fu ini diubah menjadi sebuah misi yang dampaknya mendunia. Perjalanannya itu bisa kita rangkum jadi 3 langkah ini. Pertama, dia mengalami sendiri gimana rasanya ditindas. Lalu, dari sana, dia menjawab sebuah panggilan baru untuk bersuara. Dan akhirnya, dia menjadi suara global bagi mereka yang tertindas di seluruh dunia. Dan yang jadi dasar panggilannya itu adalah ide yang simple, tapi wow, kuat banget. Kamu adalah terang dunia. Ini bukan cuma kata-kata puetis ya, ini adalah sebuah identitas, sebuah tugas yang diberikan. Terus, buat apa sih terang itu? Nah, ini refleksinya. Terang itu nggak diciptakan buat dirinya sendiri atau buat disembunyiin di bawah tempayan. Tujuannya jelas, untuk menyingkapkan kegelapan. Dan dalam konteks ini, kegelapan itu ya ketidakadilan. Jelas ya, perjalanan Bob Fu ini butuh keberanian yang luar biasa. Tapi, tunggu dulu. Keberanian yang seperti apa sih yang kita bicarakan? Yuk kita bedah lebih dalam, karena ternyata nggak semua keberanian itu sama. Nah, keberanian yang alkitabiah itu beda. Coba lihat perbandingannya di sini. Motivasinya bukan kebencian atau mau balas dendam, bukan cuma teriak-teriak kosong tanpa tujuan. Tapi ini adalah keberanian yang akarnya kasih, pijakannya adalah kebenaran, dan tujuan akhirnya itu untuk memulihkan, bukan menghancurkan. Prinsipnya sederhana, tapi dalam banget. Mengatakan kebenaran di dalam kasih. Bukan cuma kebenaran yang tajam tanpa kasih, atau kasih yang lembek tanpa kebenaran. Keseimbangan antara dua hal ini, itulah jantung dari keberanian yang sejati. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang, jujur aja, lumayan nusuk buat kita semua. Coba kita renungkan deh. Apakah kita ini lebih takut kehilangan kenyamanan kita daripada kehilangan suara kita untuk menyuarakan kebenaran? Apa jangan-jangan rasa takut kehilangan status atau keamanan finansial justru yang bikin kita bungkam? Oke, setelah kita belajar dari kisah Bob Foy, sekarang kita tarik semua pelajaran ini ke konteks kita hari ini. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita sebagai orang beriman di zaman modern ini? Kisah Bob Fu ini ngasih kita 3 pengingat penting yang gak bisa ditawar. Pertama, iman itu bukan urusan privat, bukan buat disimpan sendiri. Kedua, Injil itu sangat peduli dengan martabat manusia. Dan karena 2 hal itu, maka yang ketiga, gereja kita semua punya panggilan buat jadi suaranya mereka yang tertindas. Terus apa dong yang bisa kita lakukan? Ada 3 langkah praktis nih. Pertama, mulai dengan berdoa untuk saudara-saudara kita yang teraniaya. Kedua, ayo kita belajar dan mendidik komunitas kita tentang isu-isu keadilan. Dan yang ketiga, tentu saja, hidupi itu.
Hiduplah dengan berani, menyuarakan kebenaran, tapi dengan sikap yang tetap rendah hati. Ingat ya, diam itu bukan pilihan yang netral. Saat kita memilih untuk diam di hadapan ketidakadilan, pada dasarnya kita sedang menyembunyikan dan ya bisa dibilang mengkhianati terang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita tutup dengan gambaran gereja mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus. Hasilnya, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Semoga ini menjadi doa dan tujuan kita bersama ya, untuk memiliki iman yang tidak pernah mau diam.